أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر الذنوب ستر العيوب أتوب إليه توبة عبد ظالم نفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الفاتحة بنية قبول وتمام كل سؤال معمول وصلاة شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما وأمره بطلب الزيادة من العلم إذ هو أشرف الخصال وأرفع الخلال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا ألا تذهبوا فتأخذون نصيبكم منه. قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. Alhamdulillah. Kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kembali pada malam ini kita berhadir di dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syurganya dunia. Sehingga alhamdulillah bagi kita yang selalu hadir istiqomah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dimuliakan, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki syurganya dunia, sehingga nantinya pun menjadi penghuni syurga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian insyaallah kembali di kesempatan ini kita mengambil berkah dengan fi fadlil ilmi wat ta'lim. Ini suatu kitab yang menerangkan tentang keistimewaannya orang yang belajar dan mengajar, karena kita tidak akan lepas dari dua perkara. Kalau pada belajar, maka jadilah kita orang yang mengajar. Apabila lepas dari kedua ini, maka dianggap az-zubab, seperti lalat. Jadi manusia itu dua,
Kalau kada belajar, mengajar. Mendengar, itu juga belajar. Mencintai orang yang belajar, itu juga belajar. Lepas dari yang 4, fatuhlik, maka itu adalah orang yang celaka. Wa qala Allah Ta'ala li nabiyhi, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu di dalam surah Thaha ayat yang ke-114. Allah berfirman kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah ilmuku. Jadi kita disuruh minta ilmu tambahan. Ini menunjukkan bahwa betapapun tingginya ilmu kita, itu belum ada apa-apanya. Nah, sehingga kita selalu disuruh meminta tambahan ilmu. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan bahwa wa ma utitun minal ilmi illa qalila. Kami tidak akan berikan kepadamu ilmu kecuali sangat sedikit. Sering diambil perumpamaan bahwa ilmu yang kita punya dibandingkan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu seperti ibaratnya air laut. Ketika kita ke laut, kita mencelupkan jari tangan, telunjuk. Setelah itu kita angkat telunjuk kita, maka berapa air yang tersisa di bawah laut, itulah ilmunya Allah. Dan berapa air yang melengket di telunjuk, itulah ampung kita. Itu pun milik kita, hakikatnya juga ilmunya Allah. Nah, oleh karena itu kita disuruh minta tambahan di dalam ilmu. Wa amarahu bi talabiz ziyadah. Perintah dalam ayat ini untuk senantiasa menambah ilmu. Idh huwa asyrafu khisalin wa arfa'u khilalin. Karena bermula ilmu ini adalah semulia-mulia perkara dan setinggi-tinggi pangkat kedudukan. Karena ilmu adalah merupakan sifat daripada sifat Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marra bisuqin. Sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Hurairah pernah suatu ketika melewati pasar di kota Madinah. Fawafaqa 'alaiha. Kemudian setelah sampai di pasar, mereka berhenti. Kemudian waqala ya ahlas suq. Mereka memanggil orang-orang yang ada di pasar. Jadi seakan-akan Abu Hurairah ini memberi pengumuman di pasar. Pengumumannya, ma a'jazakum, qalu wa ma dzaka ya Aba Hurairah. Apa yang menjadikan kalian semua ini lemah? Apa yang menjadikan kalian semua ini diam? Jadi orang di pasar ini heran, apa maksudnya? Wa ma dzaka ya Aba Hurairah. Apa maksud pian lemah? Apa maksud pian diam? Qala, maka Abu Hurairah menjawab, dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna. Sekarang warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi, sementara kalian ada di tempat ini. Artinya kalau pian berdiam di sini, otomatis kada dapat warisan. Sementara saat ini orang membagi warisannya Rasulullah.
Ala tadhabu, alangkah baiknya kalau kalian umpat mengambil bahagian. Fata'khuduna nasibakum min, ambillah apa yang bisa kalian dapatkan nanti. Qalu wa aina huwa. Kemudian orang-orang yang di pasar itu kembali bertanya, di mana kami harus mencari warisannya Rasulullah? Di mana orang membagi warisannya Rasulullah? Qala, maka Abu Hurairah menjawab, fil masjid, di masjid. Jadi di masjid sana orang membagi warisan. Piang di sini kasihan, piang kena dapat. Maka yang dibagi ini adalah warisannya Rasulullah. Seandainya warisan dari si Qarun, warisan si Hamam, ada masalah. Ini warisannya Rasulullah. Begitu mendengar kata warisan, fakharaju sira'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Maka orang-orang yang di pasar itu bersegera meninggalkan dagangannya, berhancap menuju ke masjid karena mendengar kata warisan. Sementara Abu Hurairah menunggu di tempatnya di pasar itu tadi. Jadi dipersilakan orang pasar ke masjid, Sirin tetap di pasar menunggui. Faqala lahum ma lakum. Lalu setelah itu berangkat. Faqalu ya Abu Hurairah. Setelah sampai, kemudian tidak lama, kemudian kembali lagi. Sampai di tempat itu, lalu boleh pulang. Setelah sampai, tanya lagi Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qad atainal masjid. Kami ini sudah datang ke masjid tadi. Padakhalna, bahkan kami masuk ke dalam masjid. Falam nara fihi syai'an yuqsam. Tapi kami tidak melihat apa-apa. Kami tidak melihat sesuatu yang dibagi. Faqala lahum Abu Hurairah. Lalu ujar Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjidi ahada. Kalau begitu, yang kamu lihat tadi di masjid itu apa? Yang kamu lihat apa? Qalu bala, ujar orang pasar tadi, yang kami perhatikan di sana adalah ra'aina qauman yusallu. Banyak orang tapi orangnya sembahyang. Yang kami lihat orang sembahyang. Wa qauman yaqra'unal Qur'an. Kami perhatikan lagi ada yang membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatadzakarunal halal wal haram. Kemudian kami lihat lagi ada orang yang membahas tentang masalah halal dan haram. Artinya berta'lim, pengajian. Yang kami lihat itu aja. Kalau masalah warisan tidak ada. Orang sembahyang, orang membaca Al-Quran, dan orang yang ta'lim atau mudzakarah. Faqala lahum Abu Hurairah, waihakum. Maka ketika itulah Abu Hurairah menjawab, waihakum. Kasihan kalian. Kalian tidak memahami. Fadzalika miratsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang kamu lihat itulah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyara ila hadithi Rasulullah. Nah ini berdasarkan hadisnya Rasulullah. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan bukan pula dirham. Wa innama warathul ilm. Tapi yang diwariskan para nabi adalah al-ilmu. Maka banggalah orang yang menjadi ahli warisnya Rasulullah, yaitu mereka yang senantiasa menuntut dan menuntut ilmu. Nah ternyata ini yang dimaksud oleh
sahabat Rasul Abu Hurairah bahwa warisan Rasulullah itu dibagi di masjid ketika disampaikan tentang hukum-hukum Allah, baik masalah halal haram ataupun tentang ilmu mentauhidkan Allah. Nah, cuma karena pemahaman selama ini yang namanya warisan harus berupa harta benda. Padahal Nabi tidak mewariskan harta benda, tapi justru yang diwariskan adalah al-ilm. Wa qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri menyebutkan rahimahullahu taala, "Lau kana lil ilmi surah la kanat suratuhu ahsana min surati syamsi." Seandainya, ini kita berandai, ilmu itu digambarkan berbentuk sesuatu, maka yakinkanlah bahwa ilmu ini melebihi daripada cahayanya matahari, melebihi daripada cahayanya bulan, melebihi daripada cahayanya bintang-bintang yang ada di langit. Kalau kita gambarkan seperti apa hebatnya matahari di waktu siang, seperti apa hebatnya bulan atau bintang di waktu malam, tapi ada yang lebih baik lagi daripada itu. Ada yang lebih indah daripada itu. Apa itu? Itulah ilmu. Karena dengan ilmu inilah kita bisa tahu sesuatu. Tanpa ilmu, bagaimana mungkin kita bisa memahami sesuatu? Makanya disebutkan bahwa ilmu ini adalah alat untuk menyampaikan kita kepada sesuatu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam riwayatnya menyebutkan bahwa khuwira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulk. Seorang nabi, yaitu Nabiullah Sulaiman, yang kita kenal nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman, pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawarannya ada 3. Yang pertama al-ilm, mau dapat ilmu, wal mal, ataukah mau pilih harta, wal mulk, ataukah mau jadi raja. Mau dapat ilmu, mau dapat harta, atau mau jadi raja. Nah, itu pilihan. Fakhtara al-ilm. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salam memilih ilmu. Yang dicari ilmu. Fa'atahu Allahul mala wal mulk. Karena mereka memilih ilmu, maka dua-dua ini mengikutinya. Harta dapat, rajanya pun dapat. Kenapa? Ilmunya ada. Dengan ilmu orang bisa jadi kaya raya. Orang kaya kalau tidak bisa berilmu, bisa dibunguli orang, habis yang ada. Sesugih-sugihnya, kalau tidak punya ilmu bisa dibunguli orang. Ini orang kaya dibunguli, apalagi orang punya apa-apa. Wal mulk, raja pun, orang berpangkat pun bisa naik pangkatnya ya karena ilmunya. Karena mereka memilih ilmu, maka dua ini dapat. Dia jadi raja dan dia jadi orang yang terkaya. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu ini adalah di atas segala-galanya. Tapi sekali lagi, ilmu ini bisa didapat dengan menuntut. Wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Beda dengan harta. Kalau harta, apabila abahnya sugih, otomatis kena warisan kepada anak, mewarisi harta. Tapi kalau ilmu, apabila kada dituntut, lapas. Anak siapa aja, kalau kada menuntut, lapas. Nah, inilah keadilan Allah dalam masalah al-ilmu tadi. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menyebutkan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa orang, siapa aja
yang menginginkan untuk selamat di dunia ini, maka dasarnya harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan siapa orang yang ingin selamat nanti di akhirat, fa alaihi bil ilm, maka dasarnya juga ilmu. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma, karena kedua-duanya, dunia harus dengan ilmu, akhirat juga ilmu. Nah, kita ini dua aja. Kalau pada di dunia, di akhirat. Supaya kau selamat dunia dan akhirat, intinya ilmu. Dunia disertai dengan ilmu, akhirat pun disertai dengan ilmu. Di dalam berusaha dunia harus ada ilmunya. Di dalam beramal ibadah untuk akhirat juga harus ada ilmunya. Jadi apa aja jangan dilepaskan ilmu. Wa innamal ilm imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Jadi amal itu mengumpati ilmu. Seperti apa ilmu kita, seperti itulah ibadah kita. Anna dunya yu'tiha Allah man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dunia ini yang kita tempati, itu Allah memberikan kepada yang dikehendaki, yang disenangi, ataupun yang tidak disenangi. Jadi kalau dunia ini pukul rata, mau orang beriman, mau orang kafir, dapat bahagian. Tidak ada pengecualian. Anna dunia ini diberikan kepada siapa saja. Apakah Allah senang kepadanya, apakah Allah benci kepadanya, tetap diberi. Bahasa kita, orang beriman, orang kafir, tetap diberi dunia. Tidak ada masalah dunia ini. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi kalau masalah ilmu, maka Allah hanya memberikan kepada hamba-hamba yang dipilih olehnya. Siapa yang dikasihi oleh Allah, siapa yang disenangi oleh Allah, itu aja yang dapat ilmu. Tapi kalau masalah dunia, disenangi kakadakah, Islam kakadakah, ayo has itu. Tapi kalau ilmu dipilih. Wa innamal ilm illa man yuhibbuhu minal abrar. Allah hanya memberikan pemahaman kepada hamba-hambanya yang disenanginya dari hamba-hambanya yang terpilih. Innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bain arzakakum. Allah Subhanahu wa taala memberi kita yang namanya akhlak sebagaimana Allah membagi yang namanya rezeki. Wa anna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-dina illa man la ahabba. Dunia dibagi rata oleh Allah, tetapi agama hanya kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Nah ini lagi, agama tidak semua orang mendapatkan agama Islam. Tidak semua orang masuk ke dalam keislaman. Siapa yang dikehendaki oleh Allah selamat, mereka lah yang masuk ke dalam Islam. Wala yu'tidina, Allah tidak akan memberi agama ini illa liman ahabbah, kecuali kepada orang yang dicintainya. Jadi ketika kita sudah punya agama itu luar biasa sudah. Pemberian Allah yang luar biasa. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabba. Ketika seseorang itu sudah diberi agama dan mereka mampu menjalankan agamanya, maka itu tanda dan bukti cintanya Allah kepada kita. Jadi kalau urusan harta bukan menjadi dasar apakah Allah senang dengan kita karena banyaknya harta, enggak. Tapi agama ya ilmu. Semakin tambah ilmu, semakin tahu di agama, maka semakin dekat kita kepada Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihahu fiddin. Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya,
maka pasti orang itu akan diberikan pemahaman di dalam agamanya. Jadi semakin paham kita akan agama, maka semakin baik kita di sisi Allah. Nilai baiknya seseorang di hadapan Allah tergantung pemahamannya di dalam agamanya. Supaya bisa paham agama, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu. Wa qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah. Dari Sayyidina Ali karramahullahu wajhah. Al-ilmu khairum minal mal. Ketahuilah bahwa yang namanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Selama ini yang menjadi fokus kita adalah harta. Padahal ada yang lebih baik daripada harta, yaitu ilmu. Punya harta tapi tidak punya ilmu, tidak bisa memanfaatkan harta itu. Kalau punya ilmu, hartanya dimanfaatkan. Contoh, karena dia punya ilmu, maka mereka berani berkurban. Berani berkurban. Alhamdulillah, baru saja kita telah selesai kurban 9 ekor sapi, 2 ekor kambing. Berarti ini tahu di harta. Dari mana mereka tahu? Ada ilmunya. Apa tandanya dia tahu? Dia korbankan hartanya. Seandainya nggak punya ilmu, ya dipingkuti aja harta itu sampai mati, berpisah dengan harta. Tidak dapat manfaat. Karena dia tidak tahu bahwa harta ini gunanya sebagai jalan menuju Allah. Jadi mereka menggunakan harta sebagai jalan, bukan harta sebagai tujuan. Yang bisa membedakan mana tujuan, mana jalan, ya ilmu. Nah inilah pentingnya ilmu. Jadi sekali lagi, al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Yang nyata pertama, ilmu itu menjaga kita. Dimanapun kita berada, ilmu ini selalu bersama kita. Adapun harta itu kita yang menjaganya. Kalau ilmu, dia yang menjaga kita. Kalau harta, kita yang menjaga. Jadi berat menjaga daripada dijaga, nyaman dijaga daripada menjaga. Al-ilmu yuzakku alal infaq wal malu tunqasuhu an-nafaqah. Ilmu semakin diberiakan, semakin dibicarakan, semakin disampaikan, semakin bertambah. Karena mau kurang ilmu itu. Jadi jangan bakhil dengan ilmu. Apa yang kita tahu, sampaikan. Apa yang kita tahu, gunakan. Semakin disampaikan, semakin dibahas, semakin dibicarakan, semakin bertambah. Karena mau habis ilmu itu. Beda dengan harta. Al-malu tunqasun nafaqah. Kalau harta diberiakan, pasti berkurang. Ibarat kita punya 2 karung, diberi sekarung, tinggal sekarung. Diberi lagi, habiskan. Walaupun pahalanya nanti di akhirat. Tapi kalau ilmu diberi, tambah, kadang mau kurang. Ada orang punya ilmu Fatihah. Datang orang diberi Fatihah, baca Fatihah. Datang lagi, Fatihah lagi. Kadang mau habis Fatihah itu. Ilmu tentang Fatihah misalnya. Ilmu tentang huruf ini, tentang ini. Kadang mau habis ilmu. Wal ilmu haqimut wal malu mahkum. Ilmu itu adalah menghakimi. Kalau harta itu dihakimi. Ilmu itu memeriksa. Kalau harta yang diperiksa. Yang nyata benar, ilmu itu adalah warisan Rasulullah. Harta itu warisannya si Karun. Makanya di mana-mana kalau harta sudah banyak, harta karun. Karun itu orang celaka. Karena gara-gara hartanya. Mereka celaka bersama hartanya. Tapi kalau ada ilmu di dalam harta, amanlah harta itu. Asal ada ilmunya. Ilmu itulah yang menyelamatkan harta itu. Wa kana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sebagai bukti nyata yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu ta'ala, seorang waliullah. Ujar sini, tara'au li nuran azimun mala'al ufq. Aku pernah melihat nur cahaya
yang sangat besar di ufuk di langit. Tsumma tadalla fihi suratun tunadini. Lalu di dalam cahaya itu seakan-akan ada suara, ada gambar. Gambar itu memanggil. Yang dipanggil sidin. Nah ini kalau kurang-kurang ilmu bahaya ini. Kalau kurang-kurang ilmu bahaya sudah ini. Jadi mereka melihat di ufuk di langit itu ada cahaya. Di dalam cahaya itu ada gambaran, ada suara. Suaranya, ya Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir. Ngarang sering saya Abdul Qadir. Ana Rabbuk. Aku ini adalah Tuhanmu. Nah bagaimana kalau gini? Kalau kita tengah malam ada yang gitu, wah berarti aku Tuhanmu. Wa qad halaltu lakal muharramat. Saat ini aku telah menghalalkan apa yang aku haramkan kepadamu. Yang asalnya haram jadi halal. Jadi piang kada ada masalah lagi. Biar kada sembahyang kada apa-apa. Aku ini Tuhanmu sudah. Nah ini kalau kada didasar dengan ilmu, bahaya. Apa benar seperti itu? Fakultu ikhsa ya la'in. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jalani? Ujar sering berjauh. Wahai orang yang terlaknat. Berjauh-jauh. Kada usah diperhati aku. Fa idza dzalika nuru zalam. Sehingga yang bercahaya tadi hilang cahayanya, langsung menghilang. Wa tilka sura dukhan, hancur seperti awan. Tsumma khatibani. Lalu ada suara lagi. Ya Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir. Najauta minni bi'ilmika bi amri rabbik. Kalian engkau selamat berkat ilmu. Wa fiqhika bi akhwali manazilatik. Wa laqad adallatu mithli hadhil waqi'ah 70 ahli tariq. Padahal hampir sudah 70 orang yang ahli tarekat hilang keseimbangannya gara-gara cobaan seperti ini aja. Berapa banyak orang tersesat gara-gara suaraku aja. Bahwa ulung ini Tuhanmu. Pokoknya piang kada usah lagi sembahyang, piang halal lah sudah. Kalau ada yang haram lagi, sakahandak karena piang ini sudah banyak ibadah piang ini. Ini sudah 70-an sudah ahli ibadah yang ahli tarekat lagi. Terpengaruh dengan panderan-panderan seperti ini. Faqultu lillahil fadlah. Nah ujar si suara tadi, iblis tadi. Faqila lahu kaifa alimta annahu syaitan. Bagaimana piang ini bisa tahu bahwa ulung ini setan? Dari mana bisa pinanggu bahwa suara ini suara setan? Padahal ini dalam munajat, dalam beribadah, suara seperti itu yang datang. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Wa qad halaltu lakal muharramat. Dari kalimat perkataanmu bahwa aku telah menghalalkan apa yang aku haramkan bagimu. Dalam hati, tidak mungkin yang sudah nyata-nyata haram jadi halal. Apa keistimewaannya? Yang asalnya sembahyang disuruh ampi. Dari mana dasarnya? Rasulullah aja tidak pernah berhenti sembahyang. Rasulullah aja menjalankan halal haram. Apalagi kita ini. Cuma hanya karena ibadah dan lain semuanya. Jadi aku tahu dari kalimat itu. Tidak masuk akal. Dari mana tahu? Dari ilmu. Seandainya tidak ada ilmu, boleh jadi kita malam tadi aku bermimpi, tengah malam lagi, sembahyang tahajud lagi. Jadi wah ini, pian jangan tiru lagi aku ini bebas sudah. Kenapa? Allah sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada lagi yang haram, halal semuanya. Iyalah aku malam tadi, nah kenapa ilmu tidak ada? Bisikan masuk. Nah ini bahayanya, kalau melakukan sesuatu tanpa adanya ilmu. Tapi kalau ada ilmu, ada senjatanya, musuh kadawan berparak. Nah ini terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qala al-Fathul Muwasi rahimahullahu alaysal maridu idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa'u yamutu. Disebutkan di dalam riwayat, apakah kalau misalnya ada orang yang sakit, orangnya garing, lalu kita
muni'at ta'am. Orang yang garing ini kada diberi makan lagi, kada usah diberi makan. Wasyarab, kada usah lagi diberi minum. Waddawa, kada usah lagi diobati. Ia mutu. Maka otomatis nanti mati orang ini. Pertolongan kada ada lagi. Diberi makan kada ada lagi, diberi minum kada, diberi obat kada, ya mutu. Qalu bala. Jadi orang yang hadir waktu itu tahu apakah kira-kira orang ini mati? Ya jawabannya mati pasti sudah. Qala kadzalikal qalbu. Maka ujar si guru tadi, seperti itulah gambarannya hati manusia. Hati kita. Idza muni'al hikmah wal ilma talatata ayyamin yamutu. Hati ini apabila tidak mendengarkan kalimat-kalimat hikmah, hati ini apabila tidak mendengar pencerahan-pencerahan ilmu selama 3 hari, maka hati itu bisa mati. Karena makanannya hati ilmu tadi. Kadap pernah dibari, ya kadap, karena sudah kadap, kada berfungsi lagi. Ibarat cermin, cahayanya itu kada nampak lagi. Kenapa? Kebanyakan debunya. Sebagaimana orang yang sakit, yang dibiarkan, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi obat, dengan sendirinya akan mati. Seperti itulah gambarannya hati. 3 hari tidak pernah mendengar nasihat, tidak pernah mendengar kalimat-kalimat hikmah, ilmu tambahan, maka hati ini pun akan mati. Makanya nanti ada istilah paling tidak sekali seminggu, ya khutbah Jumat. Itu pun kalau kada tagurin juga waktu khutbah. Padahal itulah kesempatan untuk mengobati hati. Ini pentingnya ilmu. Bahkan ulama-ulama kita menyebutkan siapa orang yang berada di suatu tempat 1 hari tapi tidak akan bertambah ilmunya, maka pasti kecelakaanlah bagi celaka orang itu. Setiap hari tapi ilmu kada bertambah, celaka orang itu. Kalau harta yang tidak bertambah biasa. Tapi kalau ilmu tidak bertambah dalam sehari saja, itu suatu celaka sudah. Itu ruginya orang yang rugi. Al-ilmu ghidha'ul qalbi. Walihada kana al-habib Al-Idrus bin Umar al-Habsyi yaqul ba'da al-faragh min al-majlis al-ilm. Ilmu itu diibaratkan seperti makanannya hati. Kita ada 2, ada jasmani dan ada rohani. Jasmani makanannya seperti yang biasa kita makan. Tapi rohani seperti yang kita sampaikan. Yang kita dengar malam ini, yang kita baca ini adalah makanannya hati. Oleh karena itu Al-Habib Al-Idrus bin Umar Al-Habsyi, seorang habaib ini, setiap selesai mendengar pengajian atau pembacaan atau mendengar ilmu, apa yang dibaca? Ujar sidin, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan bagiku. Jadi mereka menganggap bahwa ilmu yang disampaikan, ilmu yang dipelajari itu makanan. Jadi bersyukur. Sebagaimana kita kalau habis makan juga, Alhamdulillahilladzi at'amani. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan bagiku. Sekarang ilmu itu makanan. Wa razaqani, dan memberi rezeki kepadaku. Ilmu ini rezeki. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan tanpa ada upaya. Kama yaqulu dzalika ba'dal akl, sebagaimana apabila orang selesai makan sesuatu, maka mereka mengucapkan puji syukur kepada Allah sebagai tanda syukurnya atas makanan. Nah, sekarang kita dapat ilmu, ini juga makanan batin kita. Maka kita bacakan juga Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu wa nafa'a Allahu bihi, man la yuhibbul ilma la khaira fi. Imam Asy-Syafi'i. Makanya bagaimana kita ini bisa menghabiskan umur di dalam ilmu. Menghabiskan umur di dalam ilmu. Dan menuntut ilmu ini tidak ada istilah tamat. Di mana tamatnya? Sementara yang kita cari adalah ilmunya Allah. Tidak ada tamatnya ilmu ini. Yang justru tamat itu adalah umur kita. Umur yang habis digunakan di dalam menuntut ilmu. Kalau ilmunya kada mau, kalau dah habis ilmu.
Man la yuhibbul ilm. Siapa orang yang tidak mencintai yang namanya ilmu, la khaira fi, maka otomatis tidak ada kebaikan baginya. Orang yang tidak senang dengan ilmu, maka orang itu tidak ada kebaikan baginya. Fala takun baina wa bainah ma'rufatun wala sadaqah. Fa innal ilma hayatul qulub. Karena dengan ilmu inilah hati kita akan hidup. Sementara Allah yang dipandang oleh Allah di dalam diri kita itu hati. Sementara hati mati apa? Tidak ada pandangan Allah. Wa misbahul basair. Dan dengan ilmu ini kita akan bisa melihat sesuatu apa yang nampak dan yang tidak nampak di dalam diri kita. Wa nuqil an Ghazali wa ghairi jama'il muslimin ala annahu la yajuzu li ahadin al-iqdamu ala fi'lin hatta ya'lamu hukm Allah fi. Nah, oleh karena itu sepakat para ulama kita bahwa tidak akan mungkin terjadi sesuatu, tidak akan sah sesuatu yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan ilmu. Jadi apa saja, urusan dunia kah, urusan akhirat kah, harus tahu ilmunya. Ilmu dunia, ilmu dunia. Ilmu akhirat, ilmu akhirat. Sampai-sampai Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, la yabi'u fi suqina. Itu ada pengumuman waktu dia menjadi khalifah. Jangan ada orang yang berjual beli di pasar ini. Wala yashtari. Dan jangan ada orang yang menukar di pasar ini. Artinya jual beli dihentikan di pasar. Malam yantafakkah, kalau mereka tidak punya ilmu. Yang berjual kada bisa ilmu, yang menukari kada bisa ilmu, kena. Yang menjadi masalah saling rugi merugikan, saling celah mencela. Fa innamal lam yatafakkahu, karena apabila tidak punya ilmu, baik yang menjual maupun yang membeli, akalar riba, pasti terjadi yang namanya riba. Sedangkan punya ilmu, riba masih ada. Apalagi kada paham. Apalagi sistem sekarang, seperti apa orang ini bisa dibunguli. Karena apabila kada dibunguli, ujungannya kada ada. Nah, yang menukari seperti itu juga. Seperti apa yang menjual ini kau dibunguli juga, supaya harganya murah. Yang ini supaya apa? Membunguli supaya harganya tinggi. Jadi rusaklah kita. Kenapa? Ilmunya tidak ada. Yang berjual kada bisa ilmu, yang menukari juga tidak punya ilmu, sehingga saling ingin mencari kesempatan. Wa huwa la ya'lam, karena mereka tidak paham apa yang mereka lakukan. Nah, sehingga mereka saling rugi merugikan. Dia sudah rugi, orang lain pun dirugikan. Wa kala Umar bin Abdul Aziz, man amila ala ghairi ilmin. Siapa orang yang beramal, amal apa saja, tetapi tidak didasari dengan ilmu, kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihuhu, maka yakin lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Bujur ada baiknya, tapi dibandingkan rusaknya masih banyak rusak daripada baik. Kenapa? Mereka melakukan sesuatu tanpa ilmu. Lau anna rajulan abadaha Allah subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawat bighairi ilmin kana minal khasirin. Seandainya ada seseorang yang beribadah kepada Allah, saking banyaknya ibadahnya sama dengan ibadahnya malaikat yang ada di langit. Siapa yang kau menghitungi? Saking banyaknya ibadahnya orang ini sama ibadahnya dengan malaikat yang ada di langit. Bighairi ilmin, cuma di dalam beramal itu tidak ada ilmu, sekedar melaksanakan. Kana minal khasirin, maka orang itu tetap dicap sebagai orang yang rugi. Tetap rugi juga. Padahal amalnya sama dengan malaikat yang ada di langit, tapi ilmunya kada ada. Al-ilmu bila amalin jununun. Nah, disebutkan di dalam riwayat, ilmu tapi tidak disertai dengan amal. Nah, ini lagi masalah. Sudah dapat ilmu tapi kada diamalkan. Jununun.
itu sama dengan orang yang gila. Padahal punya ilmu, cuma tidak dimanfaatkan, dianggap jununun, orang gila. Wal amalu bi ghairi ilm la yakun. Tapi orang yang beramal tapi ilmunya kada ada, itu juga sia-sia. Bahasa kita, ilmu sudah ada, belum menjadi jaminan, kecuali kalau diamalkan. Apalagi yang tidak punya ilmu sama sekali, apa yang mau diamalkan? Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita untuk senantiasa menambah semangat untuk memperdalam ilmu agama. Yakin semakin bertambah ilmu kita, maka semakin baiklah amal ibadah kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allah ikhlas bi salabil ilmi wa fi nashrafi jamin at-ta'ah. Allahumma yassir wa la tu'assir yassir kul 'asir rabbil firman takhirul rahmid. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.